Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi di praktikum mata kuliah dari struktur data dari S1 Ilmu Komputer. Jadi pada kesempatan kali ini kita masuk ke pertemuan 13. Sayangnya di minggu ini kita masih belum dapat kebagian untuk praktikum di lab komputer. Jadi di sini saya ganti dengan video pembelajaran supaya bisa kalian tonton berulang kali kalau misalnya nggak paham, dan juga kalian tuh bisa tanya ke asisten dosen kalau materinya masih belum terlalu paham. Oke, jadi untuk pertemuan ke-13 ini materi kita adalah binary search tree. Eh, Seperti di teori, materi yang juga binary search tree, jadi di sini kita akan membahas sedikit lebih detail di modul kali ini. Oke, jadi untuk gambaran umumnya, pohon pencarian biner atau binary search tree atau disingkat BST, ini adalah salah satu jenis pohon biner yang mempertahankan elemen-elemennya dalam urutan terurut. Jadi ini tuh struktur data hierarkis yang non linear. Jadi dia tuh nggak lurus, nggak searah, di mana bukan nggak searah, nggak sejajar gitu lah. Jadi di mana setiap simpul itu dapat memiliki paling banyak dua anak, dan elemen-elemennya itu diatur dalam sebuah hubungan, yaitu hubungan induk dan anak atau parent dan child, atau bisa node dan leaf node gitu. Nah, sebelum masuk ke aturan di BSD nih, itu kan sebelumnya materi kita adalah binary tree ya. Jadi apa sih yang membedakan antara binary search tree dan juga binary tree? Nah, binary search tree di sini itu lebih advance, bukan lebih advance, ada sedikit perbedaan yang cukup mengunggulkan antara binary tree dan binary search tree. Nah, kita bahas binary tree dulu dari materi yang sebelumnya. Binary tree itu sebenarnya hanya sebuah pohon yang punya aturan bahwa child dari tiap node atau anak dari tiap simpul itu hanya maksimal 2. Nah, jadi misal ada sebuah node, dia itu hanya boleh maksimal memiliki 2 anak. Nah, hanya maksimal memiliki 2 anak gitu. Aduh, maaf, nah, maksimal hanya memiliki 2 anak. Itu untuk binary tree-nya. Sementara kalau untuk binary search tree, ini kan namanya masih sama nih, masih ada kesamaan antara binary dan tree-nya. Tapi bedanya di sini ada search. Nah, binary search tree itu bedanya adalah binary search tree punya sebuah aturan di mana kita baca di sini, semua node di sub pohon sebelah kirinya memiliki nilai kurang dari nilai node tersebut, dan juga semua node di sub pohon sebelah kanannya itu memiliki nilai yang lebih besar daripada nilai node tersebut. Nah, itu tuh kayak gimana sih, bahasanya terlalu mungkin belibet. Nah, kita anggap uh, di sini node node yang kita anggap di node tersebut ini ya, kan dikatakan node tersebut. Nah, kita anggap node itu adalah node ini, kita anggap adalah node x ya, bukan bukan ini, bukan tidak dipakai. Jadi kita punya sebuah node x. Nah, di sini dikatakan bahwa node di sub pohon sebelah kirinya itu memiliki nilai kurang dari nilai node tersebut. Jadi untuk nilai node di sini kita anggap nilai node A, di sini B. Nah, jadi untuk nilai di node A ini, node A itu punya nilai bahwa A itu lebih kecil daripada X. Itu untuk node yang di sebelah kiri, untuk anak atau subpohon di sebelah kiri. Nah, untuk subpohon yang di sebelah kanan atau di sini adalah node B, itu punya nilai B lebih besar dari X. Loh kak, itu kan udah ada di materi sebelumnya di binary tree. Kenapa di sini dikatakan bahwa binary tree punya aturan tersebut? Bukannya binary tree yang punya aturan tersebut. Nah, sebelumnya di sini mohon maaf, sepertinya ada sedikit kesalahan atau miss. Jadi sebenarnya untuk binary tree itu sendiri
itu cuma punya aturan bahwa anak dari node atau subpohon itu maksimal hanya 2, dan juga dia nggak punya aturan bahwa child atau subpohon di sebelah kiri itu nilainya harus lebih kecil dan subpohon di sebelah kanan nilainya harus lebih besar. Itu bukan aturan di binary tree sebenarnya. Tapi karena binary tree dan binary search tree itu sebenarnya perbedaannya cuma sedikit, jadi mungkin agak sulit dibedakan kalau tidak terlalu mementingkan detail ya. Jadi binary tree dan binary search tree itu mirip-mirip lah. Nah, jadi kenapa sih Kak ada materi binary tree dan binary search tree yang dipisah dalam 2 pertemuan? Nah, untuk di materi ini itu kita akan bahas tentang beberapa operasi-operasinya gitu. Nah, itu bakal saya jelasin di capaian pembelajaran kita di modul kali ini. Jadi untuk capaian pembelajarannya pada pertemuan ini itu adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar dan juga karakteristik binary search tree beserta aturan penyusunan node. Nah, aturan penyusunan node-nya kira-kira seperti ini. Itu untuk aturan penyusunan node pada binary search tree. Lalu mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan operasi dasar binary search tree. Nah, jadi operasi dasarnya itu ada searching, insertion, deletion, dan juga traversal menggunakan Python. Lalu yang ketiga, mahasiswa itu diharapkan mampu menerapkan metode rekursif dan juga iteratif dalam pengolahan data pada binary search tree. Lalu yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis proses traversal serta pencarian nilai minimum dan maksimum pada binary search tree. Nah, itu untuk capaian pembelajaran pada pertemuan ke-13 ini. Sebenarnya ada satu lagi untuk bahwa kalian tuh bisa memahami kompleksitasnya, tapi di sini saya nggak terlalu bakal maksa karena kodenya mungkin juga agak cukup rumit nantinya. Oke, jadi pertama untuk pengantar ini mungkin hanya sekilas penjelasan bahwasanya binary search itu adalah pohon biner di mana setiap anak kiri dari node itu memiliki nilai yang lebih rendah dan juga setiap anak kanan dari node itu memiliki nilai yang lebih tinggi. Nah, salah satu keunggulannya dari binary search tree adalah adanya operasi pencarian, penghapusan, dan juga penyisipan, searching, deletion, dan juga insertion. Berlangsung ini cepat, jadi operasi-operasi ini tuh lebih cepat dilakukan kalau menggunakan binary search tree daripada binary tree yang sesungguhnya. Nah, ini juga dapat dilakukan tanpa perlu menggeser nilai dalam memori. Nah, lalu dalam binary search tree ini tuh punya properti yang seperti dijelaskan di gambaran umum tadi. Nah, anak kiri dari node X dan semua keturunannya, anak, cucu, dan juga seterusnya itu memiliki nilai lebih rendah daripada nilai X. Lalu anak kanannya itu memiliki nilai yang lebih tinggi. Nah, subpohon kiri dan kanan itu juga harus berupa pohon pencarian biner atau dikatakan bahwasannya itu konsep rekursif ya. Jadi misal kita punya satu, nah anaknya ini juga harus binary search tree nih, yang ini harus binary search tree. Jadi dia harus menerapkan aturan bahwasannya dia hanya maksimal punya 2 anak dan anak kiri itu nilainya lebih kecil sementara anak kanan nilainya lebih besar. Nah, itu maksud dari pohon kiri dan juga kanan harus berupa pohon pencarian biner. Maksudnya seperti itu. Nah, kita masuk ke operasi ini. Jadi operasi di binary search tree itu ada 4. Jadi yang pertama ada pencarian. Jadi menemukan apakah nilai yang diberikan itu ada dalam binary search tree. Seperti pencarian biasa lah. Jadi di sini ada kompleksitasnya itu rata-rata adalah log n. Nah, untuk kasus terburuknya itu adalah n. Jadi biasanya kasus terburuk ini untuk skew pohon atau pohon yang miring gitu. Lalu selanjutnya ada operasi penyisipan. Nah, menyisipkan node baru ini sambil mempertahankan propertinya. Nah, jadi menyisipkan node baru itu maksudnya dengan sambil mempertahankan properti ini maksudnya dia menambahkan sebuah nilai baru dalam binary search tree tetapi tetap menjaga aturan bahwasanya subpohon di kiri itu nilainya lebih kecil dan subpohon di kanan nilainya lebih besar gitu. Itu maksud dari mempertahankan propertinya. Nah,
untuk konsep penyimpanannya ini membandingkan nilai dengan node saat ini, dan dia akan dipindahkan ke kiri atau di kanan secara rekursif ataupun iteratif, tergantung metode yang kita gunakan untuk algoritma insertionnya atau penyimpanannya nanti. Nah, kompleksitas waktu rata-ratanya ini log n. Nah, untuk worst case-nya, untuk kasus terburuk itu adalah n. Ini biasanya juga tetap masalah utama biasanya di skew tree atau pohon yang miring gitu. Selanjutnya ada penghapusan atau deletion. Nah, menghapus sebuah node ini juga harus dilakukan dengan tetap menjaga validitas dari binary search tree. Nah, node yang tidak memiliki anak berarti langsung dihapus. Tetapi node yang memiliki satu anak berarti mengganti node dengan anaknya. Nah, node yang memiliki dua anak ini berarti mengganti node dengan penerus atau pendahulu secara in order dan menghapus penerus atau pendahulu tersebut. Nah, kompleksitas waktunya itu rata-rata log n, dan untuk worst case-nya itu n. Nah, itu gimana sih maksudnya tetap menjaga validitas dari binary search tree? Nah, binary search tree itu dikatakan valid kalau dia tuh menerapkan aturannya. Jadi tetap menjaga propertinya, di mana anak di subpohon kiri itu nilainya lebih kecil daripada node-nya, sementara subpohon di kanan itu memiliki nilai lebih besar daripada node-nya. Nah, itu untuk yang dimaksud sebuah binary tree. Jadi kalau dia tetap menjaga aturan tersebut, berarti binary tree-nya dikatakan valid gitu. Nah, untuk yang maksudnya ini Kak, mengganti node dengan anaknya. Nah, kalau dia ada satu, misal dia cuma punya satu. Nah, gini. Nah, kita mau hapus si node ini. Berarti node ini kita ganti nilainya dengan node yang ini. Lalu yang kita hapus itu node yang ini. Kenapa? Karena ketika kita ganti nilai node yang mau kita hapus ini dengan nilai ini, maka nilai yang tadinya ada di sini itu sudah hilang karena digantikan dengan nilai node ini. Nah, kalau begitu ada duplikasi nih, ada dua nilai yang sama. Nah, itu sebenarnya tidak diperbolehkan ya di binary search tree ini. Jadi biasanya binary search tree yang baik itu tidak ada duplikasi nilai atau tidak ada nilai yang redundan. Jadi hanya ada satu nilai untuk tiap nilai, jadi nggak ada nilai yang double gitu. Nah, terus gimana Kak kalau yang punya dua anak? Nah, yang punya dua anak ini kan dikatakan mengganti node tersebut dengan penerus atau pendahulu secara in order. Nah, in order itu kan dia bakal ngebaca dari kiri, lalu root, lalu yang terakhir adalah ngebaca subpohon kanan. Nah, misal gini. Nah, kita lihat, misal kita mau hapus ini. Nah, kita lihat apakah kalau kita hapus ini pasti dua ini itu akan kehilangan parent kan. Nah, biasanya dalam algoritma penghapusan atau deletion di binary search tree ini akan menggantikan nilai node ini dengan node yang di kanan, yang secara otomatis memiliki nilai lebih besar daripada yang ini. Nah, sehingga ini tetap akan menjaga posisi bahwasannya yang ini itu akan tetap di kiri karena dia lebih kecil. Nah, sementara ini menjadi parent baru yang punya nilai lebih besar. Nah, kalau misal kita ganti dengan yang ini, itu tetap bisa, karena dia juga tetap menjaga aturan bahwasannya nilai ini itu lebih kecil daripada ketika ini menjadi parent baru gitu. Sama itu tergantung bagaimana kita membuat algoritmanya nanti. Karena tapi di sini dikatakan secara in order, berarti bahwasanya nanti yang akan naik sebagai parent adalah yang di kiri gitu. Nah, ketika dia naik, maka ada nilai yang sama, nilai ini dengan nilai ini. Nah, karena yang ini double tidak diperlukan, maka kita hapus yang ini. Nah, seperti itu konsep dari deletionnya nanti.
Nah, selanjutnya kita masuk ke operasi yang keempat. Di sini ada penelusuran atau traversal. Nah, jadi ada 4 traversal yang umum, yaitu yang pertama in order, mulai dari kiri lalu ke root dan juga selanjutnya ke kanan. Nah, ini memberikan simpul dalam urutan terurut. Nah, kalau dalam bahasa sastra kan tadi yang paling kecil itu di kiri. Nah, yang habis itu yang lebih besar di kanan. Nah, dengan in order ini nanti yang akan dihasilkan itu adalah sebuah urutan nilai yang terurut dari kecil ke besar. Jadi nanti nilainya terurut secara ascending gitu kalau kita menggunakan in order. Nah, kalau kita selanjutnya ada pre-order, ini mulai dari root lalu berjalan ke kiri. Setelah sampai di paling kiri, dia baru mulai akan mencari subpohon-subpohon yang ada di kanan. Selanjutnya ada post order. Ini kita mulai dari subpohon ya, jadi kita cek kiri kanan, lalu setelah itu akarnya. Nah, yang keempat ini adalah level order. Jadi level order ini dia akan menelusuri pohon tingkat demi tingkat menggunakan antrian gitu. Jadi nanti dia bakal ngecek, misal kita punya sebuah pohon gini, rumah nggak rapi pakai mouse. Oke, nah nanti ya dia tuh bakal ngecek secara dari tingkat demi tingkat. Nah, ini tingkat pertama, tingkat kedua, lalu juga tingkat paling bawah atau leaf node-nya. Nah, ini yang bakal dilakuin oleh si level order tersebut gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah praktikumnya sambil sambil dijelaskan materinya. Jadi yang pertama untuk pencarian atau searching. Nah, misal kita mau cari sebuah kunci angka atau key value, atau kita anggap sini adalah value ya, sebuah value. Kita mulai dari rootnya. Nah, maka gimana cara kerjanya? Kita itu mulai membandingkan nilai yang ingin dicari dengan nilai akar atau rootnya, nilai dari rootnya. Kalau nilai sama, yaudah kita tampilin bahwa nilainya itu ada langsung tanpa harus menjalankan yang lainnya. Nah, lalu kalau ukurannya lebih kecil, kita tahu bahwa kita perlu pergi ke subpohon sebelah kiri. Kalau dia lebih besar, kita cari di subpohon sebelah kanan. Nah, kita ulangin terus sampai tidak ada lagi penelusuran yang memungkinkan. Nah, jika pada iterasi manapun value atau key ini ditemukan, kita bakal kembalikan nilai true. Jika not bernilai null atau tidak ada, maka kita return false. Nah, kenapa true dan false? Karena di sini hanya pencarian dalam pohon. Jadi kita bakal memberitahu nih apakah nilai ini tuh ada atau enggak di dalam binary search tree-nya. Nah, sebenarnya bisa aja kalian mau tampilin posisinya, jadi mau posisinya left right-nya itu bisa kalian tampilkan, itu sesuai dengan keinginan kalian lah. Imajinasi kalian, kreativitas kalian tadi mau gimana itu bisa bebas dalam kode, karena programming ini tidak sekaku itu. Nah, searching itu bisa dilakukan dengan 2 metode seperti yang dibilang tadi. Yang pertama ada rekursif, yang kedua ada iteratif. Kita mulai dengan rekursif terlebih dahulu. Seperti yang pernah dipelajari untuk rekursif itu kan bisa dibilang kayak sebuah fungsi yang menjalankan fungsi itu sendiri. Nah, itu misal berulang terus menerus karena melakukan kegiatan yang sama. Nah, di sini kita punya sebuah kode nih. Yang pertama tentu saja kita buat sebuah kelas untuk nantinya kita membuat objek node atau simpul. Nah, jadi atributnya ada data left dan right. Karena kita binary tree hanya punya left dan right. Nah, di sini untuk fungsi search-nya nih. Nah, yang pertama yang dicek itu adalah apakah root-nya ini kosong atau tidak. Kalau root-nya ini kosong, berarti binary search tree-nya itu belum punya root atau belum punya nilai paling atasnya. Misalnya gini.
Berarti kalau rootnya itu masih none atau null, berarti belum ada ini, yang berarti anak atau subpohonnya ini belum ada juga. Berarti kita langsung return false supaya kodenya itu nggak lebih lama lagi gitu berjalannya, karena ujungnya pasti sia-sia gitu. Makanya kita langsung berhentiin dengan return false. Nah, lalu kita cek tadi kan, kita perlu cek nih apakah rootnya itu sama dengan key atau value yang mau kita cari, supaya nanti dia nggak perlu nyari sampai bawah-bawah, sampai sepohon-sepohon, sampai anak-anaknya, padahal nilainya adalah root itu sendiri. Nah, jadi kita cek kalau emang iya, kita langsung return value. Nah, kalau enggak, kita bakal ngecek nih apakah value-nya itu lebih besar dari root atau enggak. Kalau nilai lebih besar dari root, maka kita bakal nge-return fungsi ini lagi, tapi yang kita cari itu kita bukan menggunakan rootnya ini lagi. Jadi yang kita pakai bukan root ini lagi, bukan root yang paling atasnya lagi, tapi kita pakai ini root right karena dia lebih besar. Nah, berarti kita nyari mulai dari sini lagi, kita cari, kita cek nih ini ya apa bukan. Kalau bukan, kita cek lagi value-nya masih lebih besar atau lebih kecil tuh. Nah, kalau dia nggak lebih besar, maka dia bakal nge-return fungsi search itu lagi, tapi dengan root yang sebelah kiri gitu. Karena kalau dia ngejalanin ini berarti kan ini nggak jalan kan, berarti dia tidak lebih besar, maka dia mulai dari yang kiri. Lalu dia cek ini nilai yang kita cari atau bukan. Kalau bukan, dia bakal ngecek lagi, ngecek dari subpohonnya, tergantung value-nya lebih kecil atau lebih besar. Nah, misal di sini kita punya pertama rootnya itu adalah 6. Kita punya root 6, lalu untuk anak kirinya itu 2, lalu untuk anak kanannya adalah 8. Nah, untuk dari anak kanannya, di sini hanya anak kanan yang punya subpohon kiri dan kanan. Sini ada 7, di sini ada 9 ya, 9. Nah, seperti ini subpohon dari kode ini ya, gambarannya seperti ini visualisasinya. Oke, jadi kita mulai kita mulai visualisasikan gimana cara kerja dari si rekursif ini. Jadi pertama, ini kan kita mulai search-nya dengan root ya. Jadi kita mulai dengan nilai 6 ini. Jadi kita cek nih 6 ini. 6 ini kita cek. Yang pertama ini kita cek. Kita cek apakah dia kosong atau enggak. Enggak kosong, berarti enggak jalan. Enggak jalan. Ini kode ini enggak jalan. Nah, lalu kita cek yang ini, rootnya ini. Kan di sini untuk yang kita cari value-nya ini adalah 7 ya. Nah, kalau kita misal nggak boleh ngeliatin dulu ya, jangan dilihat dulu. Nah, apakah data dari rootnya ini sama dengan data yang kita cari, value yang kita cari yaitu 7? Enggak. Maka kita cek, maka kita lanjut ke kode selanjutnya, yaitu kita cek apakah value-nya itu lebih besar dari root. Lebih besar kan, 7 lebih besar dari 6, maka kita jalankan hanya search dengan root sebelah kanan, anak subpohon kanan dari root sebagai root baru. Nah, sekarang kita jalankan kode fungsi search untuk nilai yang ini. Nah, kita cek lagi dia nggak kosong, berarti kita jalankan ini apakah nilai dari si root ini yang kita isi dengan root kanan, subpohon kanan dari root ini yaitu sekarang 8. Kita cek bahwasannya di sini sekarang nilainya 8 ya, tadi kan 6, di sini 8 sama dengan 7. Enggak kan, berarti kita lanjut ke yang bawah. Kita cek apakah 7 lebih besar dari 8. Oh enggak, 7 lebih kecil, berarti kita nggak jalanin yang ini, kita jalaninnya yang bawah, yang ini kita jalanin yang ini. Nah, dengan value adalah root.left, yaitu subpohon kiri, tapi bukan subpohon kiri dari 6 ini ya, tapi dari 8 ini gitu. Jadi sekarang kita jalankan fungsi search ini lagi, tapi dengan nilai root adalah 7. Nah,
7 itu kan nggak kosong, ada nilainya. Nah, kita cek yang ini, root.data. Rootnya kan sekarang kita pakai yang ini, 7 ini. Kita cek apakah 7 sama dengan value yang kita cari, yaitu 7. Oh, ternyata sama. Ya udah, kita bakal nge-return true dari fungsi search ini. Jadi kesimpulannya bahwasanya value 7 yang kita cari atau key target yang kita cari itu ada atau enggak di binary search tree yang kita buat di atas ini gitu. Dan ternyata ada, maka yaudah kita hasilkan true. Berarti benar angka value 7 itu ada di binary search tree tersebut gitu. Itu untuk menggunakan metode rekursif. Nah, selanjutnya untuk metode iteratif, di sini seperti namanya iteratif ya, kita menggunakan iterasi nih. Nah, di sini seperti biasa class node, lalu di sini ada fungsi search-nya dengan parameter root dan juga value. Oke, yang pertama kita buat sebuah variabel boolean dengan nilai awal adalah false. Kita inisialisasi dengan nilai false. Nah, selanjutnya di sini kita punya sebuah while loop dengan kondisi bahwasanya root ini enggak kosong. Karena kalau rootnya kosong, ya udah kita bakal return present dengan nilai awal yaitu false. Nah, kalau dia nggak kosong, kita cek gitu. Nah, kita langsung main visualisasi aja lah ya. Jadi masih sama seperti sebelumnya, ada 6, 2, 8, 7 dan juga 9. Nah, kita mulai dari kita cari value atau target kita sekarang adalah 7. Kita punya target, anggap aja X adalah 7. Nah, kita mulai di sini. Akan udah cek ya, kita pertama cek ini. Nah, seringkali nih yang kita cek sekarang, kita cek pertama nih, saya kasih nomor 1, berarti kita cek pertama dalam iterasi pertama. Kita cek apakah root data, berarti kan ini kan sekarang rootnya, kita lihat data atau value nya dari rootnya apakah sama dengan value atau target yang kita cari. Oh enggak kak, yaudah kita mau lanjut ke kondisi berikutnya. Di sini ada elif atau else if. Kita lihat value atau target yang kita cari itu lebih besar dari value dari root yang sekarang. Ternyata iya kak, 7 lebih besar dari 6. Dan untuk kondisi pertama 7 lebih besar dari 6. Yaudah, berarti kita sekarang ubah rootnya menjadi child atau subpohon yang kanan. Kita ubah nilainya, nilai rootnya yang tadinya ini 6 kita isi dengan 8. Oke, 8 dari nilai ini nilai ini. Berarti sekarang kita masuk ke iterasi kedua. Nah, iterasi kedua tentu aja kan nilainya ada tadi ya 8 ya. Jadi kita masih jalanin while loopnya. Kita cek apakah value dari rootnya yang sekarang adalah 8 ini sama dengan target yang kita cari. Ternyata enggak, 8 tidak sama dengan 7. Lalu kita jalan ke else if nya kita cek value nya lebih besar dari root atau enggak, targetnya lebih besar dari nilai root yang sekarang atau enggak. Ternyata 7 lebih kecil dari 8. Maka yang kita jalankan adalah si else nya. Nah, berarti yang tadinya nilai rootnya adalah 8 kita isi dengan subpohon kiri dari 8 yaitu 7. Nah, berarti root ini sekarang itu nilainya 7. Jadi rootnya itu nilainya 7. Root sama dengan 7 untuk sekarang. Nah, lalu kita cek di sini apakah value dari root atau nilai dari rootnya ini sama dengan target atau value yang kita cari. 7 sama dengan 7. Iya, sama. Berarti kita ubah nilai present-nya menjadi true. Lalu kita break si while loop-nya. Jadi ini udah selesai. While loop-nya selesai di sini. Lalu kita bakal jalanin si return present-nya. Jadi yang kita return adalah true gitu. Itu untuk metode iterasinya.
metode iteratif menggunakan iterasi. Sebenarnya sama aja konsepnya, cuma yang ini menggunakan rekursif, yang ini menggunakan iterasi. Itu untuk pencarian. Kita lanjut ke penyisipan atau insert. Nah, jadi pada saat melakukan penyisipan atau insert pada binary search tree ini, kita perlu memasukkan simpul baru dengan nilai tertentu. Nah, semua simpul ini memiliki nilai yang berbeda dalam binary search tree, dan kita dapat berasumsi bahwa nilai baru ini belum ada di dalam binary search tree tersebut. Ini asumsi. Bisa jadi dalam sebuah kasus itu nilainya sudah ada, lalu kita ingin masukkan. Nilai baru ini disisipkan pada posisi yang mempertahankan properti BST. Dimulai dari akar, akan bergerak ke bawah. Jadi kalau nilainya lebih kecil, dia akan diletakkan di kiri. Kalau lebih besar, dia akan diletakkan di kanan. Lalu kita lanjutkan terus sampai menemukan tempat kosong, di mana simpul dapat ditempatkan tanpa melanggar properti atau aturan dari binary search tree tersebut, dan menyisipkannya di sana sebagai daun baru atau leaf node baru. Nah, kita punya dua metode lagi, yaitu ada rekursif dan juga nanti ada iteratif. Iteratif tuh ya, cuma dua. Nah, ini yang saya bilang, saya nggak mau kalian terlalu musing kompleksitasnya dulu, karena kodenya cukup panjang ya. Ini juga saya bakal jelasin cepat. Nah, yang pertama kita di sini menggunakan yang namanya Q. Nah, kalian pasti masih ingat kan Q dari materi start Q dan DQ dari materi pertemuan sebelumnya, dari materi pertemuan berapa itu, 5 atau 6 saya lupa. Nah, di sini kenapa kita menggunakan yang namanya Q? Karena Q itu kan punya konsep FIFO ya, first in first out. Jadi yang pertama masuk, dia yang pertama keluar. Nah, kenapa menggunakan ini? Jadi pertama masuk, maksudnya kita bakal menyimpan yang pertama kita cek itu kan sudah pasti root yang paling atas. Nah, yang paling atas. Nah, kita menggunakan berarti kan pre-order ya, kalau yang paling atas. Tapi sebenarnya bukan pre-order, tapi level order yang kita gunakan konsepnya. Kalau kita menggunakan key Q, karena dia bakal ngambil nilainya. Jadi misal di sini ada 4. Nah, maka dia akan membuat sebuah Q dengan nilai ini sebagai nilai pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat, ini kelima, 6, dan juga 7. Nah, dari sini kita dapat melihat nih nanti di Q-nya itu. Jadi nilai yang indeks, kita anggap indeks 0. Indeks 0-nya itu berarti dia root. Nah, misal kita punya nilai 4, 1, 2, jangan 2, 5. Aduh, hapus. Tapi 5, 4, 1, 5, 2, 3, lalu wah nggak bisa ya, berarti ini 6, kita anggap 6. Aduh tuh, 6, ini 6, lalu 5 dan juga 7. Nah, seperti ini. Nah, berarti kan ini sebagai root ya, root di sini. Lalu ini sebagai subpohon kirinya, ini sebagai subpohon kanannya, ini dan juga di sini. Nah, secara aturan benar kan ya, ini di kiri berarti ini lebih kecil dari 4, benar. Nah, ini di kanan berarti lebih besar dari 4, benar. 6 lebih besar dari 4, ini 6 ya, 6. Nah, selanjutnya untuk 4 ini itu kita lihat dari yang sebelumnya, ini kan baru ada 2 subpohon, berarti ini kita bagi menjadi 2. Nah, ini untuk subpohon kiri dari anak kiri, ini subpohon kanan dari anak kanan. Nah, ini sebagai subpohon kiri dari anak kanan, ini sebagai subpohon kanan dari anak kanan gitu. Nah, seperti itu konsep yang kita gunakan kalau kita menggunakan Q, atau kita gunakan list biasa itu juga seperti ini. Nah, ini yang saya gunakan ketika
di kuis kedua kalian kemarin. Nah, kebanyakan kalian itu gagal di soal tersebut di satu di satu test case itu karena yang saya inginkan untuk kalian cari adalah yang paling kanan, value yang paling kanan ada di sini. Nah, itu ada di indeks terakhir. Nah, itu kode kalian tuh banyak yang tidak mencapai ke posisi dari si value ini gitu. Jadi makanya banyak test case-nya yang gagal. Nah, di sini ada fungsi getHeight ini untuk mendapatkan tinggi dari pohonnya yang bakal kita gunakan nanti untuk menjaga rekursifnya itu enggak jadi infinite loop. Nah, di sini kita buat sebuah queue baru, lalu kita gunakan nih di sini level order. Kita gunakan level order ya. Jadi intinya level order ini nantinya bakal ngecek nih. Nah, getHeight ini untuk menentukan ini nih, pengelompokan. Jadi yang pertama, level pertama, level kedua, lalu ini untuk level ketiga gitu. Nah, itu untuk penggunaan si level ordernya ini tuh. Nah, untuk insertionnya kita bakal lebih fokus ke insertionnya dulu, insertionnya aja lah, lebih fokus ke sini. Untuk kode level ordernya kalian bisa nanti salin lah dari modul, boleh untuk belajar ya, untuk memahamin. Nah, jadi sini kita bakal ngecek seperti biasa, kita cek apakah rootnya itu kosong atau enggak. Kalau kosong ya udah kita dia bakal langsung return si node-nya, lalu kita isi dengan nilai yang mau kita insertin gitu. Di sini kan insert ya, beda dengan search yang sebelumnya atau mencari nilai yang udah ada di dalam binary search-nya. Tapi di sini kita tujuannya untuk mencari tempat kosong, posisi kosong untuk kita meletakkan nilai yang kita mau. Nah, kalau misal dia rootnya masih kosong, berarti dia kan bakal ngisiin nilai root. Nah, di sini 22 ini bakal jadi root, 22 ini bakal jadi root, selanjutnya ini 12 kita masuk 12 kan rootnya nggak kosong, udah kita masuk ke sini. Nah, kita cek 12 ini lebih kecil dari root atau enggak. Nah, rootnya ini sekarang isinya 22, nilai 22 ini kita cek, oh ternyata dia lebih kecil. Maka kita ambil di sini kan ada self.left ya. Nah, self.left dari si 22 ini kita isi dengan nilai 12. Nah, jadi di sini kita isi 12. Selanjutnya kita masuk ke 30. Kita cek. Nah, di sini kan rootnya masih 22 ya. Nah, di sini nanti di sini kan dikatakan insertnya masuk root.left dan key-nya 12 ya. root.left kan berarti sekarang kosong ya. Nah, kita ini kan rekursif, jadi dia bakal masuk ke sini, cek root.left yang masih kosong. Nah, rootnya kosong, yaudah berarti dia bakal ngisi si posisi kosong yang tadi ada di kiri ini dengan nilai 12 key-nya ini gitu. Jadi di sini bukan ujuk-ujuk root.left-nya diisi dengan nilai 12, enggak, tapi dia bakal ngejalanin si fungsi insertnya ini lagi gitu. Dan itu terjadi untuk yang di 30 ini juga, karena 30 lebih besar, jadi yang kita jalan bukan yang ini tapi yang ini. Kita cek root.right-nya, kita cek posisi yang di kanan ini. Nah, ketika kita cek posisi di kanan ini berarti kan root is none, masih kosong. Nah, itu kita isi dengan nilai 30 gitu. Nah, itu bakal kayak gitu terus, ngecek. Nah, 8 kan lebih kecil dari 22, berarti kita ambil posisi yang kiri, kita cek lagi 8 lebih kecil dari 12, berarti kita isi 8 di sini. Lalu 20 lebih kecil tapi dia lebih besar dari 12, berarti di sini 20. Nah, di sini ada duplikasi nih. Duplikasi ini itu bakal banget sangat mengganggu, tapi di sini
saya tampilin karena mungkin ini ada tipe atau ya begitulah. Nah di sini bakal kita masukin, kita cek lebih besar. Nah 30 ini itu kan nggak lebih kecil ya, nggak lebih kecil dari ini, berarti posisi nanti yang bakal masuk itu yang di kanan tuh. Kita baca dari kodenya yang masuk bakal di kanan. Nah yang terakhir 15 kan. Nah 15 itu berarti kan lebih kecil dari ini, lebih besar tapi lebih kecil dari 20. 15 di sini. Nah seperti itu kira-kira. Nah selanjutnya untuk penyisipan dengan metode iteratif ini masih sama, kita bakal menggunakan queue lagi. Di sini ada get height untuk si level ordernya. Nah selanjutnya kita masuk ke, sebenarnya sama ya masih konsepnya seperti yang tadi, tapi di sini karena kita menggunakan iteratif, kita perlu sebuah variabel sebagai penyimpanan hasilnya lah. Nah di sini kita gunakan temp atau temporary yang kita isikan dengan nilai node, yang punya value. Nah jadi temp ini adalah sebuah binary search tree sementara untuk menyimpan sebuah binary search tree dengan nilai key atau value yang mau kita masukin. Karena kan tadi dikatakan bahwasannya aturannya itu, nih saya scroll lagi karena saya lupa kalimatnya, bahwasannya pohon kiri dan kanan juga harus berupa pohon pencarian biner atau binary search tree. Nah jadi maupun dia nggak punya pohon, dia harus tetap berupa binary search tree. Makanya di sini dia nilai sementaranya walaupun dia cuma satu, dia tetap harus disimpan dalam sebuah binary search tree yang punya left dan juga right gitu. Nah, kalau misalnya dia kosong, yaudah kita return temp ya. Nah ini buat current atau yang sekarang, nilai yang sekarang ini adalah root yang ada sekarang. Kalau ini dijalanin berarti kan si ininya nggak kosong, jadi kita berarti udah punya nilai rootnya. Nah kalau di sini udah ada isinya, berarti kan kita nggak ngisi di rootnya tapi kita ngisi di anaknya, left atau right-nya. Kita cek apakah nilai root sekarang lebih besar, dan kita cek juga apakah posisi di kiri ini tuh kosong atau enggak. Kalau dia nggak kosong, ya udah kita bakal jalanin kode yang ini, blok kode yang ini untuk mengganti nilai rootnya ini dengan nilai yang ada di kiri karena dia nggak kosong. Tapi kalau kosong ya udah kita bakal langsung isi aja tuh. Nah itu untuk yang iteratif langsung kita isi. Tapi kalau untuk yang rekursif tadi kita nggak langsung isi tapi kita masuk lagi. Intinya rekursif tadi itu langsung menggabungkan dua logika ini dalam satu. Nah sementara kalau menggunakan iteratif itu kita pisah seperti ini gitu, kita cek satu-satu apakah kosong atau enggak gitu. Nah di sini, nah ini ada if underscore name sama dengan main. Ini kan mungkin banyak dari kalian yang masih belum paham ya. Ini hujan ya. Nah ini itu misal kalian buat file Python. Python itu kan perlu kalian tahu, mungkin ada dari kalian yang mungkin lupa bedanya Python dengan bahasa pemrograman yang lain. Python itu adalah bahasa pemrograman interpreter, bukan bahasa pemrograman yang dikompil gitu. Jadi kalau compile itu kita punya harus punya sebuah fungsi main. Sementara kalau interpreter itu dia bagaimana komputer menerjemahkan itu per baris dari yang paling atas gitu. Jadi dia bakal dari atas. Jadi kalau misal kalian taruh print di sini pun dia tetap bakal dijalanin duluan sebelum dia menjalankan kode yang di bawah ini gitu. Nah fungsi ini fungsinya apakah nggak ada fungsi atau sama aja. Nah fungsi ini sebenarnya ketika kalian memanggil misal ini fungsi ini nih,
fungsi dari si insertionnya ini kalian simpan dalam sebuah file, tapi mau kalian panggil di file lain. Nah, misal kalian punya sebuah file main.py gitu, main.py. Nah, kalian tuh di main.py nya ini cuma perlu manggil misal semua ini kan disimpan dalam sebuah, nah misal gimana caranya, nah misal semua kode ini sampai di bagian ini itu dalam sebuah file namanya insert.py, dalam sebuah fungsi yang namanya def main. Nah, di main.py nanti kalian import si file insert.py, lalu dari file itu kita panggil aja fungsi mainnya gitu kira-kira. Jadi ini tuh bakal berguna ketika kalian udah menerapkan yang namanya multi-file atau modular gitu nantinya. Tuh, itu untuk di Python. Mungkin saya nggak bakal jelasin banyak karena nggak kurang relevan sama materi kita sekarang. Oke, selanjutnya ada penghapusan atau deletion. Nah, menghapus sebuah node dalam binary search tree itu berarti menghapus node target sambil tetap memastikan bahwasanya pohon tersebut itu tetap menjadi binary search tree yang valid, tergantung pada struktur node yang akan dihapus. Jadi ada 3 skenario yang mungkin terjadi. Nah, kasus pertama itu node-nya tidak memiliki anak atau nggak punya leaf node daun gitu. Nah, jadi jika node target ini adalah node daun atau leaf node yang notabene berarti nggak punya subpohon kiri dan kanan, jadi kita bisa langsung hapus saja. Nah, untuk kasus kedua ini dia punya satu anak kiri atau kanan bebas. Nah, jadi kalau dia punya satu anak, kita dapat menghapus node tersebut dan hubungkan dengan induknya langsung ke satu-satunya anak. Dengan cara ini pohon tetap valid setelah penghapusan node target. Misalnya untuk kasus kedua ya, gini. Nah, ini misal gini. Nah, yang mau kita hapus itu ini, kita hapus. Nah, kalau kita hapus ini berarti nilai ini kita masukkan ke sini, lalu yang ini kita hapus. Dah, gitu. Konsepnya sesimpel itu sebenarnya. Itu untuk kalau punya satu anak. Karena kalau kita hapus ini berarti kan ini misal satu, ini 3, ini 2 karena di sebelah kiri ya, ini 2 2. Nah, kita mau hapus si 3-nya. Nah, yaudah yang di sini posisi ini kita ganti dengan nilai 2. Nah, lalu yang 2 di sini kita hapus. Nah, ini tetap bisa dibilang binary search tree atau tetap valid si binary search tree-nya karena 2 ini kan posisi nanti di sebelah kanan dari 1. Nah, ini 2 kan tetap lebih besar, jadi dia tetap valid si binary search tree-nya gitu. Lalu untuk kasus yang ketiga itu punya dua anak atau 2 subpohon. Nah, ini bakal sedikit lebih kompleks lah. Jadi untuk mempertahankan si aturan binary search tree-nya itu kita perlu menemukan node pengganti. Nah, node penggantinya karena dia tadi ada 2. Nah, ini bisa berupa yang pertama penerus in order. Jadi nilai terkecil dari subpohon kanan yang merupakan gimana ya, nilainya itu lebih besar dari simpul target. Lalu ada pendahulu. Nah, jadi bedanya penerus dan pendahulu ya. Nah, nilai terbesar di subpohon kiri yang merupakan nilai terkecil berikutnya setelah simpul target. Gitu. Itu bebas yang kayak saya bilang tadi. Misalnya gini. Nah gini. Maksud dari yang pertama untuk penerus.
nilai terkecil di sub pohon kanan. Jadi yang di kanan ini bakal kita pakai untuk menggantikan nilai ini yang mau kita hapus. Nah, misal di sini pun ada gini. Nah, ini kan berarti nilai terkecil dari sub pohon kanan ya. Ini nilai terkecilnya. Jadi dia bisa tetap menggantikan di sini. Sini. Kenapa? Karena walaupun yang taruh di sini pun tetap bisa bisa tetap bisa tetap agar si binarisasi ini valid gitu. Karena kalau ini di sini yang nilai ini itu tetap lebih kecil daripada nilai ini, yang ini tetap lebih besar daripada nilai baru ini, yang ini. Tuh, itulah kira-kira untuk yang penerus. Kalau yang pendahulu itu bedanya kita ambil dari yang sub pohon kiri gitu. Nah, setelah not pengganti dipilih, kita mengganti not tersebut dengan target, lalu menghapus not pengganti yang sekarang akan masuk dalam kasus 1. Nah, jadi dia nggak punya anak karena udah kita ganti. Atau kasus 2, dia tetap punya 1 anak gitu. Nah, ini catatannya, pendahulu in order itu juga dapat digunakan. Jadi nggak harus selalu penerus atau yang di kanan, kita juga bisa pakai yang di kiri gitu. Nah, proses penghapusan dalam binary search tree itu bergantung pada jumlah anak dari sebuah node. Tuh. Nah, ini sebenarnya sama aja kayak yang 3 kasus di atas. Nah, ini itu cuma penjelasan lebih simpel aja lah. Itu tuh agar memastikan bahwasannya properti atau aturan binary search tree itu tetap utuh setelah setiap penghapusan yang dilakukan. Nah, ini untuk kodenya. Nah, untuk penghapusan ini kodenya cuma 1 ya, jadi dia nggak ada metode-metode lain. Nah, di sini kayak biasa. Nah, tentunya di sini yang kita gunakan adalah level order. Level order, jadi kita ceknya dari per levelnya gitu, level pohon. Jadi per ketinggian, makanya kita di sini ada fungsi untuk nyari ketinggian pohonnya. Oh, kesumbat. Oke. Nah, itu lalu selanjutnya di sini ada get successor. Nah, ini untuk ngecek apakah di kanan nih kan di sini punya current ya, current. Nah, di sini tuh dia dipakainya untuk ngedelete nanti. Ini buat gantiin sih, biasanya untuk menggantiin. Nah, di sini kan kita lihat, kita ngeceknya di posisi kanan. Di posisi kanannya ngecek kalau dia nggak kosong dan juga kirinya nggak kosong, berarti kayak yang saya bilang tadi, misal gini gini. Nah, dia tuh bakal ngecek yang sini nih. Nah, kalau misal ada, berarti ini nanti kita pakai buat gantiin ini yang kita pilih gitu. Nah, kalau enggak ya udah kita pakai yang kanan ini aja gitu. Di sini kita pakainya penerus bukan pendahulu untuk di kode ini ya, kode ini. Kalian kalau mau pakai yang pendahulu juga boleh, silahkan banget. Sini untuk target yang mau kita hapus kita pakai X, jadi beda kayak sebelumnya. Yang sebelumnya pakai key, ada yang pakai value, ada bebas. Terserah kalian untuk nama parameter ini bebas banget. Nah, kita cek kayak biasa lah, kita cek sampai kita menemukan. Jadi ini jatuhnya ke metode searching lah, kita cek sampai kita menemukan si target di dalam binary search tree-nya. Lalu kalau misal udah, kita bakal isi sampai yang paling else nih, yang paling akhir kita cek. Jadi apakah si suksesornya itu udah dapat atau belum. Kalau udah, kita ganti si root datanya itu dengan nilai dari suksesornya, atau si ini antara ini atau ini.
Nah setelah itu untuk nilai yang kanan atau ya nilai yang kanan lah itu bakal kita hapus dengan fungsi si delnote ini lagi. Nah berarti secara tidak langsung di sini adalah rekursif gitu, dengan parameter root right dan juga suksesor data. Lalu yang pasti yang terakhirnya kita bakal nge-return si rootnya. Nah di sini misal kita punya 10 di sini 5, sini 15, terus 12, di sini 18. Yang mau kita hapus 15 ini. Udah berarti kita dapat suksesornya itu 18. Nah, kita dapat nih suksesornya ini. Suksesornya 18. Nah, si root data ini kan kita pakainya ini ya sekarang ya, karena kita udah nemu targetnya ini. Kita ganti nilainya dengan 18. Kita ganti dengan nilai 18. Nah, lalu untuk root right-nya ini kita hapus. Nah, ini kita hapus. Jadi nanti pohon barunya itu gini, 10, 5, 18, 12. Nah, ini tetap di aturan binary search tree kan. 18 lebih besar dari 10, 12 lebih kecil dari 18 gitu. Nah, itu yang dikatakan bahwa dia harus tetap menjaga properti ataupun juga aturan dari si binary search tree-nya agar tetap valid. Itu garisnya gini. Ini gini. Nah, gitu. Itu untuk si deletion atau menghapus. Nah, lalu untuk penelusuran traversal ini sebenarnya udah ya di binary tree kemarin. Jadi di sini cuma bedanya ada satu traversal satu traversal baru namanya level order, yang itu bakal kepakainya ketika kalian deletion dan juga insertion. Nah di sini untuk kodenya cukup panjang lah, jadi untuk penelusuran atau traversal itu sebenarnya cuma proses mengunjungi atau mengakses setiap simpul dari si binary tree-nya tepat satu kali dalam urutan tertentu. Nah urutannya kalau in order itu mulai dari left lalu ngecek root, lalu right-nya kalau pre-order itu mulai dari root lalu ke left. Jadi dia kalau yang ini itu dia mulai dari yang paling dari saya gedein dulu thickness-nya. Dia mulai dari yang paling kiri dia bakal mulai paling kiri, paling bawah ini, lalu dia ngecek rootnya, lalu dia ngecek yang sebelah kanannya. Kalau udah nggak ada lagi berarti dia naik. Kalau dia misalnya di kanan udah dia cek kanan, kalau kanan yang banyak kiri lagi dia cek kirinya lagi, cek kirinya dulu, jadi nggak ngecek yang ini kalau misalnya punya yang kiri. Setelah itu sini, setelah itu kalau di sini ada dia ke kanan dan dah. Untuk in order kalian pasti juga udah paham lah, kalian udah pernah ngerjain tugas di teori juga, pasti harusnya udah paham banget di luar kepala tentang in order, pre-order dan juga post order ini. Kalau pre-order dia bakal ngecek ini kiri terus, kalau udah dia baru dari root ke kiri terus, kalau udah dapat yang paling kiri dia bakal ngecek yang kanan setelah itu. Itu untuk pre-order. Nah kalau post order itu ngecek ibarat dia ngecek anak-anaknya dulu lah, tapi dia mulai dari yang sebelah kiri. Misal gini, nah yang dicek itu 2 dulu, 1, 2 dicek, kalau udah dia naik ke root, kalau udah dia naik lagi ke root karena dia udah sampai di mana posisinya itu root ini. Dia cari left nya, udah nggak ada left, nggak ada, naik ke root,
left ya, berarti ke right, berarti ke kanan itu dicek kanan kiri baru naik ke root. Itu untuk post order. Nah selanjutnya ada mencari nilai maksimum dan minimum. Nah untuk mencari nilai maksimum dan minimum ini ada beberapa cara. Kita mulai dari maksimum menggunakan in order dulu. In order kayak biasa ya, in order kita mulai dari kiri, root dan juga kanan. Nah yang tentu aja di sini tuh perlu kita urutkan terlebih dahulu. Urutkan ya, diurutkan lah bisa dibilang, karena in order di sini kan dikatakan di sini di mana, di atas kalau nggak salah, di mana ya tadi, di sini. Nah dikatakan bahwasanya in order ini akan memberikan simpul dalam urutan yang sudah terurut untuk binary search tree. Nah makanya kita menggunakan binary search tree, menggunakan in order karena nantinya value dari binary search tree-nya itu bakal terurut gitu. Nah di sini kan untuk value-value-nya lah, kita nggak perlu gambar pohonnya. Ini ada 1, 3, 4, 5, 6, 7. Nah kalau pohonnya kan nggak mungkin berurutan kayak itu. Nah di sini kita menggunakan yang namanya in order. Nah hasil dari in order ya nanti itu bakal terurut. Jadi hasil dari in ordernya itu nanti bakal 1, 3, 4, 5, 6 dan juga 7. Nah ini nanti hasil dari in ordernya. Nah hasil dari in order ini yang kita bakal pakai, nantinya bakal kita pakai nih gitu. Yang bakal kita pakai. Nah di sini ada max value ya sebagai fungsi untuk mencari nilai maksimumnya. Oke kita cek rootnya itu kosong atau enggak. Kalau kosong ya berarti udah nggak ada pohon binary search-nya. Ya udah berarti kita return aja min 1 kalau misal nggak ada. Nah kalau ada ya kita bikin sebuah variabel list, sebuah list kosong untuk menyimpan hasil dari in ordernya. Nah in ordernya kita isi dengan yang namanya in ordernya sorted in order ini atau list kosongnya kita isi dengan hasil in order traversal dari si binary search tree-nya gitu. Nah berarti kan udah terurut gini, kita tinggal return index yang paling belakang, nilai yang paling belakang dari listnya dengan cara akses min 1. Nah nanti dia bakal langsung mengakses yang ini. Nah kalau dengan in order itu kan berarti udah berurutan. Nah yang paling belakang sudah pasti yang paling besar kan, maksimum. Nah itu dengan return ini kita bakal langsung dapat nilai si 7 ini, nilai yang paling besar itu untuk in order transversal. Lalu ada juga metode namanya cross right edge only. Jadi across right edge only ini itu maksudnya dia bakal ngecek yang paling kanan aja nih itu. Nah ini untuk kodenya kayak gini dong, pendek kan. Nah untuk kode nggak perlu saya jelasin detail lah ya. Jadi dia bakal ngecek apakah rootnya kosong atau enggak. Kalau enggak dia bakal buat sebuah variabel untuk sementara ini si current atau cure ini untuk menyimpan rootnya atau si pohon binary search-nya. Jadi kita cek right-nya itu kosong atau enggak. Kalau enggak kita bakal terus telusurin right-nya. Nah jadi sampai si right-nya itu kosong, berarti kita nge-return sih datanya. Nah misalnya gini, ini ada pohon gini, pohon pohon. Nah jadi si pohon
si algoritma ini yang menggunakan across right edge only, itu dia bakal ngecek kanan terus, kanan, ngecek kanan, cek kanan sampai dia ngecek kanannya adalah none atau null. Jadi kalau di sini udah kosong, nggak ada, ya udah kita nge-return si nilai ini sebagai nilai maksimumnya. Nah, itu konsep dari across right edge only gitu. Nah, maksudnya di sini kan ada cure sama dengan cure.right. Nah, di sini dia ngecek cure atau root yang sekarang itu right-nya kosong atau enggak di sini. Kalau dia kosong, yaudah dia nggak perlu mengganti nilai root yang sekarang, dia langsung return si current datanya, yaitu yang ini, itu yang terakhir. Nah, itu untuk metode across right edge only. Nah, itu bisa bebas, kalian mau pakai in order ataupun across right edge only, itu bebas. Selanjutnya kita masuk ke minimum menggunakan in order. Sebenarnya konsepnya sama persis dengan mencari nilai maksimum, bedanya kita nge-return indeks 0. Nah, ini kan urutannya 1, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, kalau tadi kita indeks min 1 yang kita return, yang berarti dia yang paling belakang. Kalau untuk minimum kita nge-return indeks 0, jadi yang paling depan yang kita return gitu. Sebenarnya konsepnya gitu doang sih, jadi yang ini nggak perlu saya jelaskan yang detail-detail amat karena sama aja. Nah, untuk in ordernya ini bukan yang kayak di binary tree ya. Kalau binary tree kan kita buat fungsi in ordernya itu untuk menampilkan. Nah, kalau di sini in ordernya itu untuk menambahkan tuh. Jadi agar si hasilnya nanti bukan kita tampilkan tapi kita simpan dalam sebuah list tuh, gitu guys. Oke. Kan di sini dia punya list kosong ya. Jadi in order ini buat ngisi si list kosongnya ini dengan nilai in order dari si pohonnya. Jadi bukan untuk menampilkan, itu beda. Selanjutnya untuk yang rekursif, nah ini lebih pendek lagi nih, pasti kalian suka banget nih. Wah, pendek kak, saya mau pakai ini aja, bebas kalau kalian ngerti silahkan aja pakai. Jadi dia intinya mirip dengan across right edge only. Bedanya kalau kita min atau minimum, across left edge only gitu. Aduh, maaf agak ribet bahasa Inggris ya. Jadi metodenya adalah menggunakan prinsip bahwasannya nilai di paling kiri, di pohon yang paling kiri adalah nilai terkecil gitu. Konsepnya gini. Konsepnya gitu kurang lebih. Cuma bedanya di sini kita menggunakan rekursif. Jadi dia bakal ngecek nih, dia bakal ngecek, udah. Karena di sini kosong, ya udah dia bakal ngeliatin sih nilai ininya. Gitu. Dia nyari nilai terkecil. Tuh guys, tadi sini kan satu nih, ya left, berarti left. Nah, ini sini nilai 1, berarti ini enggak ada. Nah, nanti dia bakal posisinya tuh berhenti ketika dia ngecek yang ini nih, panah yang ini. Ketika pengecekan kosong, berarti udah return ini. Yang di sini return ini di return untuk penggunaan rekursif. Jadi tapi belum tentu kode yang sependek ini itu kompleksitasnya lebih cepat, belum tentu ya, karena ini rekursif. Jadi kalian harus pahamin itu. Nah, selanjutnya kita mencari nilai minimum menggunakan metode iteratif. Nah, iteratif yang kayak yang bilang kurang lebih mirip dengan rekursif, cuma bedanya
di sini kita seperti biasa kita buat yang namanya sebuah variabel sementara di sini, bukan sementara, ini current, mengganti untuk menggantikan nilai si root ini, bukan menggantikan, menyimpan nilai si nilai rootnya. Lalu kita cek paling kiri. Nah ini sama konsepnya, dia nyari yang paling kiri kayak gini. Jadi across left edge only, sama aja. Nah itu untuk mencari nilai minimumnya. Nah, udah sih sebenarnya materinya udah sampai situ aja. Mungkin penjelasan saya udah terlalu lama. Saya mohon maaf juga kalau misal penjelasan saya masih banyak yang belibet. Kalau misal ada yang mau ditanyain, boleh silahkan tanya ke private chat dari kakak asdosnya. Kalian tanya-tanya aja bebas. Saya kalau untuk saya usahakan 24 jam aktif. Kalau emang nggak bisa, saya jawab ketika nanti saya udah bisa ngejawab gitu. Emang jadi untuk pertemuan 13 ini saya cukupkan di sini. Untuk presensi saya cuma minta satu hal aja. Nanti di Gform itu nanti ada sebuah pertanyaan nih. Pertanyaannya adalah bukan metode. Enggak lah, jangan dikasih tahu. Oke. Nanti ada sebuah form pertanyaan gampang, simple. Nah jadi saya harap untuk materi pertemuan ke-13 ini bisa bermanfaat buat kalian dan menambah wawasan kalian tentang dunia struktur data, yang di sini kita lagi bahas konsep tentang tree gitu. Nah untuk pertemuan minggu depan insya Allah kita bakal offline di lab seperti sebelumnya. Saya harap antusias dari kalian. Untuk pertemuan ini saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di